pembelajaran kita, alangkah baiknya kita landasi dengan berdoa. Ibu Guru minta Valeria silakan di depan. Kita dalam doa. Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga atas nama Bapak dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seluruhnya siapkan. Padamu negeri kami berbakti, jiwa raga kami. Kelas, berapa yang tidak hadir? Semua hadir. Iya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, nanti sebentar Anda diharapkan mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, nah di antara anak-anakku sekalian, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Laporan hasil observasi. Iya, tentang teks laporan hasil observasi ada apa saja? Ada ciri-ciri, pengertian, struktur. Silakan, ada yang bisa menyebutkan pengertian dari teks laporan hasil observasi? Iya, silakan Andreas. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang mau menyampaikan materi sebelumnya mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Siapa yang bisa? Ayo. Iya, silakan Elgin. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama bersifat objektif dan Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Yang bisa menyebutkan struktur dari teks laporan hasil observasi ya, dari teks iya, silakan Pensel. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 4 bagian, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Berikan tepuk tangan untuk Pensel. Karena laporan pengamatan ini benar-benar kita harus melakukan pengamatan berdasarkan fakta. Ibu Guru akan membentuk Anda dalam kelompok. Kelompok yang pertama ada Fermina, kelompok 2 Dia Walter, kelompok 3 Renokeva, kelompok 4 Agustina. Ibu Guru akan memberikan Anda menyaksikan tayangan video. Ya. Nah, harapan Ibu Guru masing-masing anggota kelompok harus menyimak tayangan video yang Ibu Guru tampilkan. Tulis aja 2, kan ke belakang itu jauh, capek tahu. Nggak mau gitu Sel. Kita melakukan observasi agar nantinya teks laporan kita datanya akurat dan objektif. Iya, maaf deh, kalau gitu ayo kita observasi ke belakang. Yap. Teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ya, ayo semuanya berdiri. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Guru pandu ya? Iya, ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, ayo di antara anak-anak sekalian, siapa yang bisa memberikan gambaran terkait dengan penayangan video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Elgin. dari yang saya lihat mereka mencari informasi tentang sekolah mereka dari hasil pengamatan mereka. Iya, berikan tepuk tangan. Iya, silakan Pensel. Mereka mengumpulkan data untuk disajikan dalam hasil teks laporan hasil observasi mereka. Iya, baik. Berikan tepuk tangan. Pendapatnya tentang
berdasarkan video yang ditonton? Iya, silakan Andreas. Supaya hasil observasi mereka berjalan lancar, mereka membagi tugas. Iya, mereka membagi tugas. Iya, berikan tepuk tangan. Ada yang menyampaikan? Iya, silakan Justina. Selain itu, mereka juga menentukan struktur dari hasil pengamatan yang mereka lakukan. Iya, baik. Berikan tepuk tangan. Jadi berdasarkan video yang ditonton, kalau kita amati secara langsung itu mereka mau menyusun teks laporan hasil observasi, ya. Yang mana kita lihat itu mereka dalam kelompok. Dalam kelompok mereka membagi tugas untuk tiap anggotanya, ya. Ada berapa orang tadi peserta didiknya? Ada 4. Mereka membagi kelompok, ya. Membagi tugas untuk 2 orang, ya. Ada yang meneliti itu berapa jumlah ruangan, ya. Ada yang meneliti tentang identitas dari sekolah mereka, ya. Oke, nah di sini kalau Anda cermati dengan baik, yang tadi sempat pada video tertentu, ya, pada adegan tertentu tadi itu ada yang 2 anggota yang putra, ya. Itu yang satunya tidak mau melakukan pengamatan lebih dalam lagi karena malas, ya. Ya, jadi dia menyarankan kepada temannya agar memberikan data itu sesuai dengan kemauannya saja, ya, karena sudah capek ke belakang karena terlalu jauh, ya. Nah di sini diharapkan buat kalian jangan seperti itu, ya. Yang mana yang berikan dia sadar bahwa dalam membuat laporan hasil observasi harus berdasarkan fakta, ya, sehingga dia minta maaf kepada temannya sehingga mereka melakukan pengamatan berdasarkan apa yang sudah ditentukan dalam teks laporan hasil observasi, yang salah satu poinnya harus berdasarkan fakta. Nah, Anda pun diharapkan nanti, ya, nanti Anda bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Guru akan memberikan Anda LKPD. Semua terlihat? Kita akan mengecek, ya, seperti yang dikatakan tadi saat Anda menonton video, ya. Itu dalam menyusun teks laporan hasil observasi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan tema, ya. Kita harus menentukan tema. Kemudian yang kedua, kita harus menyusun kerangka, ya, kerangka tulisan yang akan kita lakukan itu. Nah, kerangka itu dia berisi gagasan-gagasan pokok, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat penjadwalan. Kemudian yang berikut, kita harus merancang. Setelah kita menentukan kerangka tadi, kita merancang struktur dari teks laporan hasil observasi yang akan kita buat. Kemudian kita menyusun atau memilih kaidah kebahasaan yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita akan melengkapi gagasan-gagasan pokok tadi dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas. Untuk kelompok 1, sudah tentukan temanya? Sudah. Iya, kelompok 1, apa tema kalian? Kondisi sosial. Kondisi sosial. Iya, kelompok 2, apa temanya? Hewan. Kelompok 3, Temanya lingkungan. kelompok 4, Temanya tentang tumbuhan. masih sudah menentukan tema dalam kelompok. Nah, kita akan sepakati terlebih dahulu, ya, kira-kira dalam mengerjakan atau menyusun teks laporan hasil observasi ini kita akan menentukan waktunya atau kita buat penjadwalan. Kita sepakat saja, ya, apakah bisa diselesaikan hari ini ataukah Anda menggunakan berapa hari untuk melakukan penelitian ini? Bisa selesai hari ini? Bisa. Yakin tiap kelompok bisa? Bisa tiap kelompok? Iya, bisa, ya. Berarti kita sepakati Ibu Guru berikan Anda waktu 30 menit dari sekarang untuk masing-masing kelompok Anda menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Silakan. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah selesai?
pekerjaan kalian. Kalian akan mempresentasikan pekerjaan kalian, kemudian dari kelompok lain akan menanggapi. Ya, waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Guru sudah melihat pekerjaan tiap kelompok, ya, sudah baik. Guru akan memanggil kemudian perwakilan kelompok, ya. Anda tentukan perwakilan kelompok 2 orang untuk mempresentasikan pengamatan kalian. Kelompok sudah siap? Siap, Ibu. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Teks laporan hasil observasi tentang ayam. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada. Iya, dari kelompok 2 memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain yang memberikan tanggapan. Ada? Iya, silakan kelompok 4. Tanggapan saya untuk teman Nova, bacanya tuh dari jangan terlalu buru-buru gitu, harus pelan-pelan dan teliti supaya yang lain bisa mendengarkan dengan baik. Iya, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Iya. Kelompok yang akan tampil adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Lidah buaya merupakan satu di antara tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Ada yang menanggapi? Silakan untuk kelompok 4. Terima kasih karena Anda tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Nah, saat ini perwakilan tiap kelompok, ya, 2 orang, silakan diberikan kesempatan pertama pada kelompok 1 untuk mempublikasikan pengamatan kalian di mading kelas. Diberikan kesempatan. Siap-siap kelompok 2. Terima kasih untuk kesediaan masing-masing kelompok yang sudah mempublikasikan, ya, laporan pengamatan kalian di mading kelas. Di antara anak-anakku sekalian, siapa yang bisa memberikan simpulan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan Rensel. Iya. Berdasarkan materi hari ini yang kita pelajari, Berikan tepuk tangan. Iya, jadi pekerjaan kita hari ini terkait dengan langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, di mana yang pertama kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat kerangka tulisan yang akan kita buat, yang mana kerangka tulisan itu berisi gagasan-gagasan pokok. Kemudian kita membuat penjadwalan mengenai pengamatan kita. Kemudian kita menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi yang akan kita buat. Kemudian kita memilih unsur kebahasan yang akan kita gunakan. Kemudian kita melengkapi gagasan pokok yang kita buat dengan kalimat-kalimat penjelas. Di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Ya, harapan Ibu, anak-anakku sekalian bisa mempersiapkan diri dengan mencari referensi di buku, bisa cari di perpustakaan, ataukah Anda bisa mencari di internet. Ada yang mau bertanya? Nanti sudah jelas ya. Nah, karena tadi kita awali kegiatan kita dengan doa, maka kita akan akhiri juga dengan doa. Ibu guru minta Andreas. Nama Bapa dan Ibu dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih, Saudara Andreas. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Beri hal.